Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini boleh bangun pagi. Kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Bersyukurlah Bapak Ibu masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat hari yang baru Bapak, sungguh kami mengucap syukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Baharulah hati pikiran kami, hidup kami dari sehari ke sehari melalui pembacaan firman Tuhan. Kesegaran rohani, kesehatan jiwani, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya melalui pembacaan firman Tuhan, banyak orang akan mendengar firman, sehingga iman timbul dari pendengaran itu nyata bagi mereka. Dan kami semua diberkati Tuhan. Kami yang percaya dan mohonkan ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca tentang topik perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin kita berbicara tentang bagaimana Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Kali ini kita masuk dalam topik perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi, kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2 lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram
serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana kita sudah membaca perikop tentang perjanjian Allah dengan Abraham dan janji tentang keturunannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memperhatikan ada beberapa hal penting ya. Dikatakan bahwa lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dari peristiwa ini, di mana Abraham bertanya dari mana dia bahwa dia tidak punya keturunan, ya, bahwa istrinya itu mandul, itu real kenyataan dan ada komunikasi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, kalau kau bisa menghitung bintang, demikian akan banyaknya nanti keturunanmu. Apakah sudah terjadi? Belum Bapak Ibu. Bagaimana meyakinkan seorang yang pada kenyataannya bertolak belakang? Di satu sisi mandul istrinya, tapi di sisi lain Allah menjanjikan keturunan yang langsung dari istrinya. Nah, ini dia. Bicara tentang kemustahilan. Tetapi kita perhatikan, Abraham ini adalah pribadi yang taat. Perhatikan, di dalam Roma 4 ayat 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, ini dia satu. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Jadi tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi bukan dari keturunan orang lain. Apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi, ya. Perhatikan ciri-ciri janji Tuhan itu dikatakan terjadi, pasti digenapi. Jadi janji Tuhan itu pasti, yang kedua digenapi dan terjadi. Kapan terjadinya? Janji Tuhan itu terjadi, pasti dan digenapi. Apakah saat percakapan Allah dengan Abraham waktu itu? Belum. Tunggu. Ada proses yang harus dilalui. Ada tahapan yang harus dilalui. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ada proses dalam kehidupan kita yang harus dilalui. Tidak ada kemuliaan itu dalam semalam blak, langsung jadi, langsung masyhur namanya, langsung besar namanya. Tidak bisa. Ya, butuh waktu. Abraham ini percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, dan dia tetap berharap dan percaya kepada Allah. Nah, ini dia. Jadi, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham ini pasti digenapi dan terjadi. Itulah janji Tuhan. Beda dengan janji-janji manusia. Janji-janji manusia itu sampai ada lagunya. Janji-janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi. Apa artinya? Bullshit, omong kosong. Itulah manusia, suka lupa. Beda dengan janjinya Tuhan kepada Abraham. Pasti digenapi dan terjadi. Itulah yang mengajakkan kepada kita pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita meyakini apa yang Allah taruh dalam hidup kita. Ya, biarlah pagi hari ini kita mau semakin hari semakin giat di dalam Tuhan
untuk sampaikan kabar baik. Jangan ragukan Tuhan. Jangan kecewa pada Tuhan. Tapi berharaplah dan taatilah, lakukanlah, ikuti prosesnya. Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.